Tidak sampai 20 jam lagi gelombang kedua akan datang. Berarti selama itulah batas waktu yang diberikan kepada kita. Kalau terus berada di tempat ini, hanya kematian yang kita dapat. Sebelum waktu itu tiba, kita harus berusaha pergi ke Pulau Zebil dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Melalui langit ataupun melalui laut. Keduanya aku rasa tidak mungkin. Di sini tak ada satupun kapal yang mampu melewati gelombang sebesar itu. Kalau kapal ada kan? Gon! Hai, tenang, bukankah ada kapal ini? Jangan mengada-ngada, Gon. Benda ini kan tidak lebih dari sekedar gundukan besi tua. Mesinnya masih hidup. Apa benar benda seperti ini masih bisa bergerak? Mana mungkin aku bisa tahu? Tidak, kemungkinannya ada. Asalkan daya apungnya masih ada dan bisa terlepas dari batu karang. Kedengarannya sangat menarik. Ini namanya ide cemerlang. Kita bukan kabur dari benteng, melainkan bergerak bersama benteng ini. Tak salah lagi, aku yakin kalau ini adalah jawaban dari ujian tersebut. Masalahnya, apakah kita bisa melakukan semua itu sebelum gelombang kedua datang? Sekarang juga semua anggota harus memeriksa kondisi kapal ini. 1 jam lagi kita berkumpul di Anjungan. Kau menemukan rancangan gambar kapal ini? Ya, termasuk petunjuk operasionalnya. Bagus, sekarang kita bereskan apa yang jadi permasalahannya. Masalah pertama, bagaimana caranya kita bisa melepaskan kapal perang dari batu karang ini? Tidaklah sulit untuk memisahkan bagian yang menempel dari kapal dengan pulau. Apa mau diledakkan? Siapa namamu? Namaku Kyo. Mengenai hal yang berhubungan dengan peledakan, serahkan saja padaku. Di gudang bahan peledakan kapal ini masih banyak tersisa bubuk misio yang belum digunakan. Tapi masalahnya adalah bagian utama kapal yang menempel sepenuhnya di karang. Untuk menghancurkan batu karang itu, takkan bisa dengan kekuatan ledakan yang biasa saja. Kalau begitu, terpaksa kita harus menggunakan meriam kapal ini sendiri. Meriam kapal bobrok ini? Tembakan berturut-turut dari 4 meriam berkaliber 40 cm. Hanya itu caranya. Terlebih dahulu kita harus mengalirkan tenaga untuk menggerakkan meriam. Lagi pula apa peluru meriamnya ada? Kalau itu aku tahu. Aku menemukannya saat mencari harta karun. Di tempat itu ada peluru meriam yang sangat besar. Kalau karang besar yang ada di depan itu diledakkan dengan meriam besar, karangnya akan retak sampai ke bagian bawah. Oh, dengan meledakkan batu karang itu, maka air laut akan bergolak dan kapal bisa terlepas dari karang. Tapi bagaimanapun juga, untuk melakukan semua itu mesin utamanya harus dijalankan. Di mana ruang mesinnya? Di sini. Tapi sekelilingnya sudah tergenang oleh air. Kita bisa ke sana melalui lubang ventilasi di dek C. Sekarang izinkan aku pergi bersama Bokuru ya. Menurutku, sebaiknya semua air yang tergenang di dalam kapal ini dialirkan ke ruangan gudang di bagian belakang kapal sebagai pemberat agar bisa seimbang. Karena bagian tengah sampai ke depan kapal ini telah direnovasi untuk dipergunakan sebagai hotel, sehingga lebih berat daripada bagian belakang. Lalu baling-baling kapal telah tersangkut oleh rumput laut. Kita ledakan saja bagian atas ruangan gudang. Dengan begitu airnya akan mengalir ke sana. Mengenai baling-balingnya, aku dan Kilua yang akan mengatasinya. Iya kan? Itu kan sangat merepotkan. Ayolah, ayo. Ya sudah. Baiklah, semua permasalahan sudah selesai dibahas. Sekarang tinggal melaksanakannya saja. Apa bisa selesai sebelum gelombang kedua datang? Hanya bisa mencoba. Kita harus menghadapi rintangan ini dengan kerjasama dari 24 peserta yang masih ada di sini. Itu caranya agar kita bisa pergi ke Pulau Zebil. Baik, aku mengerti. Semuanya, ayo mulai! Wah, semuanya bersemangat sekali. Ayo cepat! Ayo! Kurabika,
bagaimana proses penembakan meriam utamanya? Di sini semua berjalan lancar. Setelah diperiksa ternyata keadaan meriam 1 dan 2 tidak begitu buruk. Melakukan tembakan berturut-turut sepertinya mungkin. Begitu? Setelah ini tinggal memasang peluru meriamnya saja. Rio, benarkah dia telah menemukan peluru meriam besar itu? Kelihatannya di dalam kapal tidak ada satupun yang tersisa. Pakaian selam ini benar-benar bisa dipakai kan? Nah, aku turun ya. Mesin turbinnya bertenaga uap ya. Apakah bahan bakarnya cukup? Kalau mesin ini tidak bekerja, berarti kita akan menjadi ganggang di dasar laut. Terus dipikirkan pun tidak ada gunanya. Ayo coba dinyalakan. Ini benar-benar uang emas asli. Ini sungguh ironis. Di saat seperti ini, peluru meriam jadi jauh lebih berharga daripada timbunan uang emas. Sasaran yang tidak bergerak rasanya tidak begitu menyenangkan. Terima kasih. Peluru meriamnya sudah cukup. Naikkan Leorio. Dia tenggelam. Apa? Tunggu dulu. Ini adalah satu-satunya pakaian selam. Usaha penyelamatan resikonya terlalu tinggi. Kuserahkan pengambilan keputusan akhir kepadamu. Kurapika! Hanso, Ada apa? lautnya! Ya ampun. Baling-balingnya sudah selesai. Terima kasih. Bagaimana dengan kalian? Hah? Mana Leorio? Hah? Jangan. Sekarang kita hanya berharap pada Gon. Dasar bodoh. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Bantulah di sana. Kurapika, kau dengar? Gon sudah menuju ke sana. Masalah Leorio serahkan saja pada Gon. Lalu lihatlah di luar. Angin putih semakin dekat. Dilihat dari kecepatannya, pasti tak lama lagi akan sampai di sini. Ku minta komandomu untuk pelaksanaan rencana kita. Aku dan Kilo akan menyiapkan meriam utama. Aku mengerti. Perkiraan kecepatan 200 meter per menit. Nah, alirkan tenaga seluruh kapal sesaat sebelum angin puyuh tiba di sini. Itulah saat gelombang mencapai titik tertinggi dan memberikan daya apung yang terbesar bagi kapal. 10 menit lagi tembakan dari meriam utama akan menghancurkan batu karang yang melintang di bagian utama kapal.
Dan di saat yang bersamaan seluruh kapal akan bisa digerakkan dengan tenaga penuh. Dan kita bisa meninggalkan pulau ini. Harap semuanya bersiap-siap di posisinya dan menjalankan tugas masing-masing. Nah, samakan waktu. Hitungan mundur, dijalankannya rencana, dimulai. Killua, sekarang tak ada waktu untuk bengong. Ayo. Ini di gudang bagian bawah kapal. Pengaliran air sebagai penyeimbang berjalan dengan lancar. Dengan ini keseimbangan kapal pasti lebih stabil. Kerja yang bagus. Sekarang pergilah ke ruang mesin. Boguru, bagaimana di situ? Aku baru saja selesai memperbaiki keempat mesin turbin. Saat ini ke-12 tangki uap telah bekerja dengan tekanan penuh. Akan kualirkan tenaganya. Hanya ada satu kesempatan. Kalau sampai gagal, tekanan tangki uap akan langsung menurun. Untuk bisa menaikkan tekanannya lagi dibutuhkan waktu 20 menit. Kalau itu terjadi semua berakhir. Kalau terpikir bahwa di tanganku ini sedang dipertaruhkan 24 nyawa. Aku jadi... Pengaliran tenaga sukses. Dengan ini meriam utama bisa ditembakkan. Tolong dilanjutkan. Iya. Keempat mesin semuanya bekerja dengan baik. Generator listrik bekerja dengan baik. Tenaga sudah siap dialirkan ke utama meriam. Tolong buka transmisinya. Baik. Bersiaplah sampai tiba saatnya mengalirkan tenaga ke baling-baling. Ruang kontrol listrik. Pengaliran tenaga ke meriam utama dimulai. Buka sirkuit transmisi ke meriam utama. Hentikan transmisi ke bagian lain. Akhirnya aku berguna juga. Selesai dalam 5 detik. Memusatkan seluruh energi untuk meriam utama. Tapi kalau begitu, di tengah laut yang gelap ini, kita jadi tak bisa melihat apapun. Dengan senter ini, masih lebih baik daripada tak ada sama sekali. Siapkan meriam kiri. Meriam siap. Pemasangan meriam kanan selesai. Bagus. Arahkan meriam. Ruang kendali meriam. Sparko sudah siap. Tidak perlu dipersiapkan. Itu kan cuma dinding. Sebisa mungkin aku ingin memperkecil kerusakan kapal. Bidiklah bagian karang yang paling mudah dihancurkan. Berarti aku harus membidik lubang semut ya? Bagaimana kalau begini? Iya, tunggu apa-apa dariku. Gon. Gon. Ya. Nanti akan kuselamatkan, Gon. Rio. Gon, sekarang terserah padamu, Gon. Anjo, di sini meriam 1. Ada apa? Air mulai merembes masuk. Kalau sampai pemicunya basah, tak akan bisa tembakkan lagi. Hanya ada 1 menit. Kurapika, sudah tidak bisa menunggu. Tembakkan meriam utama. Hei, Kurapika. Bagaimana ini? Kurapika, saat ini gue sedang bawa Rio menuju ke kapal. Baiklah. Pemberitahuan bagi semuanya. 30 detik lagi penembakan meriam utama akan dilaksanakan. Sasaran, batu karang di arah jam 12 menara kapal.
Keempat meriam utama akan menembak secara berturut-turut. Sebisa mungkin menembak. Semuanya bersiap-siap di posisi masing-masing. Waktunya 20 detik lagi. Kau, Aku tidak berbohong. Semoga begitu. 5, 4, 3, 2, tembak! Periksa kerusakan di tiap bagian. Siapkan penembakan meriam tahap kedua. Ruang mesin, 40 detik lagi alirkan tenaga baling-baling. semua beres. Persiapan penembakan tahap kedua sedang dilaksanakan. Luar biasa, angin karena ledakan sampai terasa ke sini. Tuan, Pak. Gon! Dengan ini hutangku kepadamu akan terlunasi, Macan. 5, 4, 3, 2, tembak! Baling-baling bisa bergerak. Bagus, pasti bisa. Manfaatkan reaksi balik di tembakan tahap ketiga. Kita bisa terlepas dari karang. Tembak! Bergerak, teman-teman. Kapal ini bergerak. Hebat sekali. Ya, tentu saja bergerak. Ini kan kapal. Benar juga ya. Sudahlah, ayo cepat naik. Ya. Kenapa ini? Gon tak ada. Apa? Anjungan, ada apa? Apa yang terjadi? Mungkin terjadi sesuatu padanya. Longsoran batu karangnya menimbulkan goncangan. Kurabika, kapal semakin miring. Kalau terus begini kapal bisa terbalik. Apa tak ada cara menghindarinya? Kurabika, jawablah! Kurabika! Hanjo, tembak angin puyuhnya. Apa? Dengan reaksi baliknya, kapal akan kembali tegak. Arah angin puyuhnya pun mungkin bisa berubah. Sekali tepuk, 2 lalat. Baik, akan kucoba. Panggil untuk spa. Bisa tidak? Ini sasaran yang jauh lebih menantang daripada karang. Serahkan padaku. Aku bisa bernapas. Huh? Tembak! Selamat pagi. Hei, Kilua, kenapa aku ada di sini? Hah? Bukankah kau terhempas gelombang lalu tersangkut di sini? Seingatku, aku... Sudah, tidak usah dipikirkan. Lihat, akhirnya kita dijemput. Kerja yang bagus. Matahari pagi tetaplah menyenangkan. Itu semua berkat adanya keselarasan. Sebagai pimpinan, aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Sama-sama. Mereka memang sangat menarik. Bonus ujian spesial babak ketiga dari Lipo selesai. Hebat. 24 orang telah lulus. Apa kau dengar?